Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang liabilitas jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Sartika dan ada dua rekan saya yang nama Hetty Herlita dan Ufi Indriani. Definisi liabilitas. SFAC nomor 6 menjelaskan elemen-elemen yang membentuk laporan posisi keuangan, yakni aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Liabilitas dan ekuitas menyediakan sumber daya atau modal untuk akuisisi aset. Jumlah liabilitas perusahaan yang relatif terhadap ekuitas disebut sebagai struktur modal atau kapital struktur perusahaan. Menurut SFAC nomor 6, liabilitas adalah kemungkinan pengorbanan di masa depan dari manfaat ekonomi yang timbul atas kewajiban saat ini dari entitas tertentu untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Ekuitas adalah hak sisa atau residual interest pada aset sebuah entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan liabilitasnya. Dalam perusahaan bisnis, ekuitas adalah kepemilikan. Pengakuan dan pengukuran liabilitas. Menurut SFAC nomor 5, agar suatu komponen diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan, komponen tersebut harus memenuhi definisi liabilitas yang ditentukan di dalam SFAC nomor 6 dan komponen tersebut harus dapat diukur. Secara teoritis, liabilitas harus diukur pada nilai sekarang dari arus kas masa depannya. Didiskontokan pada tingkat bunga pasar, nilai sekarang yang didiskontokan mengukur nilai pasar wajar awal dari suatu liabilitas. Liabilitas diukur pada jumlah yang ditentukan dalam pertukaran nilai wajar awal. Tetapi dengan model akuntansi biaya historis konvensional, liabilitas tidak disesuaikan dengan nilai wajar pada akhir dari setiap periode akuntansi berikutnya. Utang versus ekuitas. 13 faktor penentuan klasifikasi komponen-komponen pada sisi kanan dari persamaan akuntansi, baik sebagai utang maupun ekuitas. Yang pertama ada tanggal jatuh tempo, kedua klaim atas aset, yang tiga klaim atas laba, yang keempat penilaian pasar, yang kelima hak suara dalam manajemen, yang keenam nilai jatuh tempo, yang ketujuh tujuan para pihak, delapan preemptive right, 9 fitur konversi, 10 potensi delusi dari laba per lembar saham, 11 hak untuk memperlakukan pembayaran, 12 alasan bisnis yang baik untuk penerbitan, dan yang terakhir identitas kepentingan di antara kreditur dan pemilik. Klasifikasi utang jangka panjang. Utang obligasi ketika dana tambahan diperlukan untuk membiayai operasi saat ini atau memperluas bisnis, perusahaan memiliki pilihan untuk menerbitkan utang atau menerbitkan sekuritas ekuitas. Ada 4 alasan mendasar mengapa perusahaan mungkin ini menerbitkan utang daripada sekuritas ekuitas. Yang pertama, obligasi mungkin satu-satunya sumber dana yang tersedia. Kedua, pembiayaan utang yang memiliki biaya yang lebih rendah. Ketiga, pembiayaan utang menawarkan keuntungan pajak. Empat, hak suara istimewa tidak dibagikan. Klasifikasi obligasi. Obligasi seringkali diklasifikasikan berdasarkan sifat dasar proteksi yang ditawarkan oleh perusahaan. Obligasi yang dijamin dengan hak gadai terhadap aset tertentu, korporasi dikenal sebagai obligasi hipotek atau mortgage bonds.
Obligasi tanpa jaminan atau debentur bonds tidak dijamin oleh properti atau aset apapun, dan daya jualnya didasarkan pada kredit umum korporasi. Harga jual obligasi. Obligasi umumnya dijual dalam denominasi $1.000 dan menyertakan jumlah bunga yang ditetapkan. Suku bunga yang ditetapkan state interest rate dicetak pada obligasi bond, indentur, atau kontrak. Ini menentukan jumlah bunga yang akan dibayarkan kepada investor pada akhir setiap periode bunga. Biaya emisi obligasi. Biaya untuk menerbitkan obligasi mungkin cukup besar. Emiten mengeluarkan biaya pengacara, biaya untuk mencetak obligasi, biaya mempersiapkan prospektus obligasi, dan komisi bagi pialang penjualan. Beban bunga obligasi. Bunga adalah biaya peminjaman, dan karena utang dipinjam selama periode waktu tertentu, maka bunga harus dialokasikan ke periode saat utang itu harus dibayar. Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, total bunga selama jangka waktu emisi obligasi dipengaruhi oleh adanya premi atau diskonto. Obligasi tanpa bunga atau zero coupon bonds. Hak beli atau call provision. Uang jangka panjang diterbitkan berdasarkan kondisi pasar yang berlaku pada saat diterbitkan. Ketika kondisi pasar tidak menguntungkan, mungkin perlu membayar suku bunga tinggi yang tidak biasa atau menyertakan janji-janji dalam kontrak obligasi atau perjanjian di antara emiten dan pemegang obligasi yang menghambat operasi keuangan perusahaan. Utang konversi. Utang konversi adalah instrumen keuangan yang kompleks atau kompleks financial instrument. Utang konversi menggabungkan utang dengan opsi konversi. Opsi konversi ini mungkin satu terbatas pada sekuritas ekuitas perusahaan atau diselesaikan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk kas. Wesel bayar atau utang wesel atau jangka panjang. Wesel bayar atau utang wesel jangka panjang hampir sama dengan obligasi karena wesel bayar tersebut mempresentasikan kewajiban pada masa depan untuk membayar kembali utang. Utang jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Beberapa korporasi telah berusaha untuk memperbaiki posisi likuiditasnya dengan mengecualikan diri dari liabilitas jangka pendek yang merupakan bagian dari utang jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali dalam jangka panjang. Kredit tangguhan. Kredit tangguhan bukan merupakan liabilitas dalam arti kata yang biasa. Kredit tangguhan ini biasanya tidak dipenuhi dengan pembayaran dana saja, melainkan juga oleh performa layanan. Kredit tangguhan dihasilkan dari sistem akuntansi pencatatan berganda atau double entry accounting system yang membutuhkan kredit untuk setiap debit. Konting, kontingensi adalah kemungkinan peristiwa yang terjadi di masa depan yang akan berdampak pada perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfi. Masalah pengukuran liabilitas lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, beberapa masalah pengukuran tambahan yang berkaitan dengan liabilitas telah muncul. Di antaranya yang paling penting adalah liabilitas keuangan, pengungkapan pengaturan pembiayaan di luar laporan posisi keuangan, dan derivatif. A. Liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan adalah kontrak yang membebankan kewajiban pada satu entitas. 1. Untuk memberikan kas atau instrumen keuangan lainnya kepada entitas kedua. 2. Untuk menukar instrumen keuangan lainnya yang berpotensi tidak menguntungkan dengan entitas kedua.
Contoh liabilitas keuangan adalah utang usaha, wesel bayar atau utang wesel, dan derivatif. B. Pembiayaan di luar laporan posisi keuangan atau off balance sheet. Proporsi proporsi utang dalam struktur modal perusahaan dianggap sebagai indikator tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan investasi di perusahaan itu. Beberapa perusahaan telah menggunakan pengaturan pembiayaan inovatif yang terstruktur, sehingga pembiayaan yang dimaksud tidak memenuhi kriteria pengakuan liabilitas. Pengaturan ini disebut sebagai pembiayaan di luar laporan posisi keuangan atau off balance sheet. Tujuan utamanya adalah membuat utang berada di luar dari laporan posisi keuangan. C. Derivatif. Derivatif adalah transaksi atau kontrak yang nilainya tergantung pada nilai aset atau indeks dasar. Hal ini berarti nilainya diturunkan dari aset atau indeks dasar. Dalam transaksi semacam itu, pihak dengan exposure resiko yang tidak diinginkan dapat meneruskan sebagian atau semua risiko itu kepada pihak kedua. Ketika derivatif digunakan, pihak pertama dapat satu mengambil risiko yang berbeda dari pihak kedua, dua membayar pihak kedua untuk menanggung risiko, atau tiga menggunakan beberapa kombinasi dari pendekatan ini. Restrukturisasi utang bermasalah. Berdasarkan FASB ASC 470/60/20, restrukturasi utang bermasalah terjadi ketika kreditur karena alasan ekonomi atau hukum yang terkait dengan kesulitan keuangan, debitur memberikan konsesi kepada debitur yang tidak akan dipertimbangkan. Restrukturisasi utang yang bermasalah dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada salah satu atau beberapa kombinasi berikut. 1. Modifikasi persyaratan utang seperti salah satu atau kombinasi dari A. Pengurangan suku bunga yang ditetapkan untuk sisa umur utang, B. Perpanjangan tanggal jatuh tempo pada suku bunga yang ditetapkan lebih rendah daripada suku bunga pasar saat ini untuk utang baru dengan resiko yang serupa. Yang C. Pengurangan jumlah nominal atau jumlah jatuh tempo atas utang sebagaimana yang dinyatakan dalam instrumen atau perjanjian lainnya. Yang D. Pengurangan bunga yang masih harus dibayar. 2. Penerbitan atau pemberian lain dari kepemilikan ekuitas atau equity interest kepada kreditur oleh debitur untuk memenuhi seluruhnya atau sebagian utang kecuali jika kepemilikan ekuitas diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada untuk mengubah utang menjadi kepemilikan ekuitas. Yang ketiga, transfer dari debitur ke kreditur terkait piutang dari pihak ketiga, real estate atau aset lain untuk memenuhi seluruhnya atau sebagian utang. Modifikasi persyaratan. Perjanjian restrukturisasi yang menyertakan modifikasi persyaratan diperhitungkan secara prospektif dan menghasilkan salah satu dari dua situasi berikut. Yang pertama, jumlah pokok dan bunga yang perlu dibayar kembali lebih besar dari nilai tercatat liabilitas saat ini. Oleh karena itu, debitur tidak mengakui adanya keuntungan. Yang kedua, jumlah pokok dan bunga yang perlu dibayar kembali kurang dari nilai tercatat liabilitas saat ini. Oleh karena itu, debitur mengakui adanya keuntungan. Berdasarkan SFAS nomor 15, restrukturisasi utang bermasalah yang mengakibatkan modifikasi persyaratan harus diperlakukan oleh kreditur sama seperti cara debitur memperlakukannya. Tidak ada kerugian yang diakui ketika besarnya jumlah piutang dari debitur berdasarkan pengaturan yang dimodifikasi lebih besar dari nilai tercatat piutang saat ini. Demikian pula ketika total arus kas masa depan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi kurang dari nilai tercatat saat ini, maka kerugian diakui terkait selisih tersebut. Pemenuhan utang melalui aset atau ekuitas. Ketika debitur menukar aset atau kepemilikan ekuitas untuk memenuhi liabilitas,
Transfer akan dicatat berdasarkan nilai pasar wajar dari aset atau kepemilikan ekuitas yang ditransfer. Ekuitas untuk swap utang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan dengan jumlah keuntungan luar biasa dari restrukturisasi utang dan dengan mengurangi beban bunganya. Selain itu, utang dihapus dari laporan posisi keuangan dan diganti dengan ekuitas. Dengan demikian, meningkatkan posisi keuangan perusahaan dan rasio utang terhadap ekuitas. Analisis keuangan dari utang jangka panjang. Analisis keuangan dari utang jangka panjang perusahaan termasuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan, serta menilai resiko yang terkait dengan penggunaan leverage keuangan. Saat menggunakan rasio utang jangka panjang terhadap aset, penyesuaian harus dilakukan baik pada pembilang maupun penyebut untuk mendapatkan hasil yang lebih andal. International Accounting Standard IASB membahas masalah-masalah berikut yang terkait dengan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, akuntansi untuk liabilitas keuangan serta klasifikasi utang dan ekuitas di dalam IAS nomor 32, yaitu instrumen keuangan, penyajian atau financial instrument presentation. Yang kedua, provisi dan kontingensi di dalam IAS nomor 37. Provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi atau provisions, kontingen, liabilitas, dan kontingen aset. Yang ketiga, pengungkapan informasi pada instrumen keuangan di dalam IFRS nomor 7. Instrumen keuangan, pengungkapan atau financial instrument disclosure. Yang keempat, persyaratan pengakuan dan pengukuran untuk liabilitas keuangan di dalam IFRS nomor 9 atau instrumen keuangan financial instrument. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hetty. IAS nomor 32, judul IAS nomor 32 pada awalnya adalah instrumen keuangan, pengungkapan dan penyajian atau Financial Instrument Disclosure and Presentation. Tetapi ketentuan pengungkapannya digantikan oleh IFRS nomor 7 pada tahun 2007. Tujuan yang dinyatakan dalam IAS nomor 32 adalah untuk meningkatkan pemahaman para pengguna laporan keuangan terkait pentingnya instrumen keuangan bagi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas. IAS nomor 32 mendefinisikan liabilitas keuangan sebagai kewajiban kontraktual atau memberikan kas atau aset keuangan lainnya pada perusahaan lain, atau menukar instrumen keuangan dengan perusahaan lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan. Instrumen ekuitas didefinisikan sebagai kontrak yang membuktikan adanya hak sisa atau residual interest dalam aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. IAS nomor 37. Tujuan dari IAS nomor 37 adalah memastikan bahwa kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang tepat diterapkan pada provisi atau liabilitas dengan waktu atau jumlah yang tidak pasti, liabilitas kontingensi atau aset kontingensi, serta bahwa informasi yang memadai diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat dasar, waktu, dan jumlahnya. IAS nomor 37 menunjukkan bahwa provisi harus diakui dalam laporan posisi keuangan ketika perusahaan memiliki kewajiban saat ini atau legal maupun konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan bahwa arus sumber daya keluar akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang reliable dapat dibuat dari jumlah kewajiban. Pengukuran laporan posisi keuangan harus didasarkan pada estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Jumlah ini tidak boleh dikurangi dengan keuntungan dari pelepasan aset yang diharapkan atau dengan penggantian yang diharapkan. Ketika hampir pasti bahwa penggantian akan diterima jika perusahaan menyelesaikan kewajiban, penggantian tersebut harus diakui sebagai aset yang terpisah dan bukan sebagai pengurangan dari provisi yang disyaratkan. Jumlah yang diakui tidak boleh melebihi jumlah provisi. Suatu provisi harus digunakan hanya untuk pengeluaran yang semula diakui.
dan harus dibalik jika arus sumber daya keluar tidak lagi memungkinkan. IFRS nomor 7. IFRS nomor 7 mensyaratkan pengungkapan informasi terkait signifikansi instrumen keuangan terhadap entitas, serta sifat dasar dan sejauh mana risiko yang timbul dari instrumen keuangan tersebut, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan di dalam laporan keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang diperlukan bagi liabilitas keuangan oleh IFRS nomor 7 adalah yang satu, liabilitas keuangan pada nilai wajar. Yang kedua, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. IFRS nomor 9. Pada tanggal 24 Juli 2014, IASB mengeluarkan IFRS nomor 9, instrumen keuangan atau financial instruments yang menggantikan IAS nomor 39, instrumen keuangan, pengakuan, dan pekan, atau Financial Instrument Recognition and Measurement. IFRS nomor 9 memuat EIRETEN untuk pengakuan dan pengukuran penurunan nilai, penghentian pengakuan instrumen keuangan, dan akuntansi lindung nilai secara umum. Versi tahun 2014 dari IFRS nomor 9 menggantikan semua versi sebelumnya dari efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dengan mengizinkan adanya penerapan yang lebih awal atau tunduk pada persyaratan pengesahan lokal. Berikut adalah ringkasan dari ketentuannya yang terkait dengan liabilitas keuangan. Sebelum penyusunan IFRS nomor 9, IASB telah menerima umpan balik bahwa ketentuan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang dimuat didalami IAS nomor 39 benar-benar berfungsi, dan sebagian besar responden tidak berpikir bahwa perubahan mendasar diperlukan dalam akuntansi untuk liabilitas keuangan. Oleh karena itu, ketentuan dalam IAS nomor 39 untuk memperhitungkan liabilitas keuangan telah dialihkan ke IFRS nomor 9 yang pada dasarnya tidak berubah. Ini berarti bahwa sebagian besar liabilitas keuangan akan terus diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Ini adalah ringkasan dari ketentuan IFRS nomor 9 yang terkait dengan liabilitas keuangan. Pengukuran awal. Semua liabilitas keuangan awalnya diukur terkait penambahan dan pengurangan pada nilai wajar. Dalam kasus liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar, tetapi melalui laba rugi adalah biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, IFRS nomor 9 tidak mengubah model akuntansi dasar untuk liabilitas keuangan yang sebelumnya dimuat di dalam IAS nomor 39. Hal ini berarti, seperti disebutkan sebelumnya, IFRS nomor 9 tidak mengubah model akuntansi dasar, kategori pengukuran akan terus ada. 1. Nilai wajar melalui laba rugi atau fair value to profit or loss, FVTPL, dan 2. Biaya perolehan yang diamortisasi, liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, derivatif, dan liabilitas keuangan ditetapkan atau lihat bagian selanjutnya diukur pada FVTPL, dan semua liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi kecuali jika opsi nilai wajar yang digunakan. Opsi nilai wajar. IFRS nomor 9 memberikan opsi untuk mengukur liabilitas keuangan pada FVTPL jika hal itu dapat menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan, atau kadang-kadang disebut sebagai galat kelola akuntansi, accounting mismatch, atau ketika melakukannya menghasilkan informasi yang lebih relevan yang mana dapat terjadi dalam salah satu kondisi berikut. 1. Inkonsistensi pengakuan yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau mengakui keuntungan dan kerugian atas dua komponen tersebut dengan dasar yang berbeda, atau 2. Liabilitas merupakan bagian dari kelompok liabilitas keuangan atau aset dan liabilitas keuangan yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar. Sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, serta informasi mengenai kelompok ini diberikan secara internal atas dasar itu kepada personel manajemen utama entitas. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan harus dihapus dari laporan posisi keuangan ketika sudah selesai, yaitu ketika kewajiban ditetapkan dalam kontrak habis atau dibatalkan atau kadaluarsa.
Derivatif. Semua derivatif dalam lingkup IFRS nomor 9 termasuk yang terkait dalam investasi ekuitas yang tidak dikuotasi akan diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai diakui di dalam laba rugi, kecuali jika entitas telah memilih untuk menerapkan akuntansi lindungi nilai dengan menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat. Derivatif lekatan. Derivatif lekatan adalah komponen dari kontrak hybrid yang juga menyertakan non-derivatif kelas dengan mempengaruhi bahwa beberapa arus kas dan instrumen gabungan bervariasi dalam cara yang sama dengan derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif yang dilampirkan ke instrumen cancangan tetapi secara kontraktual dapat ditransfer secara independen dari instrumen tersebut atau memiliki pihak kontra yang berbeda, bukan merupakan derivatif lekatan tetapi instrumen keuangan yang terpisah. Perlakuan akuntansi untuk derivatif lekatan berbeda tergantung pada apakah derivatif yang dimaksud berada dalam host yang merupakan aset atau liabilitas keuangan. Derivatif lekatan di dalam host aset keuangan tidak dipisahkan dari kontrak host. Sebaliknya, seluruh instrumen diperhitungkan sebagai instrumen tunggal. Derivatif lekatan di dalam host liabilitas keuangan dipisahkan dari kontrak host jika memenuhi semua kriteria berikut. 1. Karakteristik ekonomi dari derivatif lekatan dan host tidak terkait erat. 2. Instrumen yang serupa atau dengan persyaratan yang sama memenuhi definisi dari seluruh. Yang ketiga, seluruh kontrak hybrid tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kontrak host liabilitas keuangan selanjutnya diperhitungkan sesuai dengan pedoman IFRS yang sesuai. Akuntansi lindung nilai. Persyaratan akuntansi lindung nilai dalam IFRS nomor 9 adalah opsional. Jika kriteria kelayakan dan kualifikasi tertentu telah dipenuhi, akuntansi lindung nilai memungkinkan entitas untuk mencerminkan aktivitas manajemen risiko di dalam laporan keuangan dengan menyesuaikan keuntungan atau kerugian pada instrumen lindung nilai keuangan dengan kerugian atau keuntungan pada eksposur risiko yang dilindungi nilai. Selain itu, etika entitas pertama kali menerapkan IFRS nomor 9. Entitas dapat memilih sebagai pilihan kebijakan akuntansinya untuk terus menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dari SAK nomor 39 daripada persyaratan IFRS nomor 9. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.